Apa jadinya jika serangan ke Pearl Harbor sebenarnya bukan kejutan total? Bagaimana jika ada tanda-tanda, pesan intelijen, dan bukti yang sengaja diabaikan? Selama ini kita mengenalnya sebagai a day that will live in infamy, hari penuh aib yang mengubah arah sejarah dunia. Namun, semakin banyak dokumen dan kisah yang terkuak, semakin jelas bahwa kebenaran jauh lebih kompleks dari sekadar serangan mendadak. Hari ini kita akan membongkar lapisan demi lapisan tragedi Pearl Harbor, bukan hanya sebagai peristiwa militer, tapi juga teka-teki sejarah yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar. Hawaii, Sabtu sore 6 Desember 1941. Suasana tampak biasa. Tentara menikmati akhir pekan, sebagian bermain baseball, ada yang berkumpul di kantin, ada yang menulis surat untuk keluarga di daratan utama. Laut tenang, kapal-kapal perang berjajar megah di Pearl Harbor, seolah tidak ada ancaman apapun. Namun di balik ketenangan itu, dunia sedang bergejolak. Jepang telah menaklukkan sebagian besar Asia Timur, termasuk Manchuria dan wilayah Tiongkok. Ambisi mereka jelas, menguasai Pasifik. Amerika, yang selama ini menganut isolasionisme, mulai terpecah antara tetap netral atau turun langsung ke medan perang. Diplomasi Jepang-Amerika sudah menemui jalan buntu. Tapi di Hawaii malam itu tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam, surga tropis ini akan berubah jadi neraka. Sementara prajurit di Pearl Harbor beristirahat, armada Jepang tengah berlayar diam-diam di tengah Samudra Pasifik. 6 kapal induk, 400 pesawat tempur, kapal perusak, dan kapal penjelajah bergerak menuju Hawaii. Komandan Jepang, Laksamana Isoroku Yamamoto, merancang operasi ini dengan tujuan jelas, melumpuhkan armada Pasifik Amerika dalam satu serangan besar. Namun di Washington, beberapa laporan intelijen sebenarnya sudah muncul. Pesan-pesan diplomatik Jepang yang menunjukkan tanda perang, peringatan dari pihak militer tentang potensi serangan di Pasifik. Sayangnya, banyak dari peringatan itu tersendat oleh birokrasi, miskomunikasi, dan bahkan kelalaian. Minggu pagi, 7 Desember 1941. Pukul 7:55. Langit Hawaii bergetar oleh raungan ratusan mesin pesawat Jepang. Dalam sekejap, dentuman bom pertama mengguncang pangkalan. Ledakan memecah ketenangan menghantam kapal-kapal perang yang masih tertambat. USS Arizona meledak hebat, terbelah dua, dan tenggelam bersama lebih dari 1.000 awaknya. Torpedo menghantam USS Oklahoma, membuat kapal itu terbalik. Api berkobar di dek kapal. Para prajurit terjebak di ruang mesin, berusaha keluar dari kepungan api. Di darat, pangkalan udara Hickam dan Wheeler dihantam. Pesawat-pesawat Amerika hancur bahkan sebelum sempat mengudara. Dalam 15 menit, Hawaii berubah jadi ladang maut. Serangan berlangsung brutal, namun di tengah kengerian itu lahirlah kisah keberanian. Seorang perawat bernama Annie Fox terus menolong korban meski rumah sakit dibombardir. Pilot muda Amerika, meski kejutannya besar, berhasil menerbangkan pesawat dan menembak jatuh pesawat Jepang. Prajurit di USS Nevada nekat mengarahkan kapal keluar pelabuhan, meski dibombardir berkali-kali demi mencegah ledakan yang lebih parah. Darah, api, dan asap memenuhi udara, tapi semangat bertahan hidup tetap menyala. Serangan Jepang berlangsung 2 jam penuh, meninggalkan lebih dari 2.400 korban jiwa, ratusan pesawat hancur, dan hampir seluruh kapal perang utama Amerika rusak. Keesokan harinya, Amerika berduka. Surat kabar di seluruh negeri menampilkan headline hitam tebal, Japan attacks Pearl Harbor. Foto-foto kapal yang tenggelam menjadi simbol luka bangsa. Rakyat Amerika yang sebelumnya terpecah soal perang, kini bersatu. Rasa sakit berubah jadi amarah dan amarah berubah jadi tekad. Pada 8 Desember, Presiden Franklin D. Roosevelt berdiri di depan Kongres. Dengan suara tegas ia berkata, "Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy." Kalimat itu menggema, membakar semangat seluruh rakyat. Dalam hitungan jam, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Sekutu pun bertambah kuat. Dunia resmi memasuki fase baru Perang Dunia Kedua. Namun di balik patriotisme itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah serangan benar-benar kejutan total? Dokumen deklasifikasi menunjukkan beberapa kode Jepang sudah berhasil dibaca oleh intelijen Amerika. Beberapa pejabat bahkan memperingatkan tentang kemungkinan serangan di Pasifik. Mengapa pesan-pesan itu tidak sampai ke Hawaii tepat waktu?
Apakah karena birokrasi atau ada unsur kesengajaan politik untuk membuat Amerika punya alasan kuat masuk perang? Hingga kini misteri itu tetap menyelimuti Pearl Harbor dan para sejarawan masih memperdebatkannya. Serangan Pearl Harbor tidak hanya mengguncang Amerika, tapi juga dunia. Jepang meraih kemenangan sementara, menguasai wilayah Pasifik dalam bulan-bulan berikutnya. Namun justru serangan ini yang membangunkan raksasa tidur bernama Amerika Serikat. Dari tragedi itu lahirlah kekuatan militer terbesar dunia yang akhirnya ikut menentukan jalannya sejarah dan mengakhiri perang. Hari ini, Pearl Harbor bukan hanya situs bersejarah, tapi juga monumen peringatan. Ratusan nama prajurit masih terukir di USS Arizona Memorial, tempat di mana mereka beristirahat selamanya di bawah laut. Setiap tahun ribuan orang datang bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk belajar bahwa perang membawa luka yang dalam dan kelalaian bisa berakibat fatal. Pearl Harbor adalah pengingat abadi bahwa perdamaian bisa runtuh dalam sekejap dan kebebasan selalu menuntut pengorbanan. Serangan itu bukan hanya tragedi, tapi juga pelajaran tentang pentingnya intelijen, kesiapsiagaan, dan keputusan yang bijak dalam menghadapi ancaman global. 80 tahun telah berlalu, tapi gema Pearl Harbor masih terasa. Sebuah hari kelam yang tak terbantahkan, bukan sekadar catatan sejarah, tapi peringatan bagi generasi masa depan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana menurutmu? Apakah serangan ini benar-benar kejutan total atau ada rahasia yang sengaja disembunyikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah lain yang akan membuka mata dan pikiran kita bersama.